para senior itu memberikan rasa optimisme, persatuan. Bukan kayak begini kan akhirnya kita dibawakan ribut gitu loh. Kan udah terjadi. Dan saya nggak mau, saya sebagai anak merah putih ya, saya juga akan di depan. Kalau bapak-bapak mereka bilang mereka juga di depan, ya kami juga di depan gitu. Akhirnya kan jadinya seperti zaman dulu, kembali lagi saya bilang, udah terjadi kok waktu zaman bikin Tripura itu. Akhirnya ribut, akhirnya terjadi kudeta. Kan sekarang ini kan masalahnya kan, saya kembali lagi kan ke Pak Samsul ya kan. Beliau ini kan tim suksesnya Anies kan, Mbak? Enggak. Maksudnya timnya Anies lah. Enggak, saya enggak ada tim Anies. Ya, termasuk Pak Sunarko ya, Pak Sunarko, Pak Soeharto. Ah, iya betul. Itu Pak, waktu itu bapak-bapak mereka, Pak Sutioso dan yang lain-lainnya itu mayoritas di Anies. 8 poin ini yang yang nggak jelas gitu loh. Apa maunya gitu 8 poin ini? Karena nggak diriset, tapi dilatar belakangi oleh sakit hati, ya kan? Karena kalah dan sebagainya. Kan udah jelas-jelas. Kita harus lihat latar belakangnya mereka gitu loh. Jangan sampai juga kita sebagai anak bangsa menelan mentah-mentah karena mereka purnawirawan gitu loh. Relawan Jokowi, Sylvester Matutina, kembali sok jago dan makin memperlihatkan bahwa relawan ini hanya otot tanpa isi. Ketika membela sang anak majikan, Gibran Rakabuming Raka, dalam isu pemakzulan yang sedang jadi pembicaraan di publik. Menurut Sylvester, tuntutan para purnawirawan TNI, terkhusus soal pemakzulan Gibran, yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, dinilai membuat kegaduhan dan adu domba, karena tidak berdasarkan fakta dan bukti yang cukup kuat. Ini kita harus waspada. Ini pakai gaya baru kan, mengadu domba. Ada apa kita ini dari domba? Kita harus sadar guys bahwa PKI itu ada bayar laten. Itu masih itu siapa deh Pak? Pak Widodo. Ya. MPR ya. Udahlah, nggak usah. Pak Prabowo undang aja, Pak Tri, Bapak Wanjada itu udahlah. Mana? Nggak akan ribut juga. Itu kan didudukin bareng gitu ya Pak. Kita ini suka meribut-ributkan semua. Oh, ini suara rakyat, ini suara rakyat, ini loh ini. Oh iya. Iya, jadi silakan aja. Tapi kita ada etika tata keramanya ada. Kita orang timur kok yang penuh tata kerama. Ini yang perlu kita jaga. Dan nggak ada apa-apanya. Ini kok diributkan semuanya. Inilah bilang ini, bilang ini. Ya udahlah. Panggil Pak Tri dan orang bagaimana? Temu Pak Prabowo. Pasti Pak Tri dukung Prabowo kok. Bapak-bapak juga harus menyadari Pak, bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mulai pendaftaran sampai pemilu, sampai penetapan pemenang, sampai gugatan di MK 01 sama 03 udah kalah, terus penetapan oleh KPU, oleh akhirnya dilantik MPR, dan sampai sekarang 6 bulan tidak ada menyalahi konstitusi. Kecuali ada, boleh Bapak, ya kan? Saya tuh pinginnya bapak-bapak mereka ini sekarang ini, kita bagaimana caranya undang-undang perampasan aset dan korupsi itu, ayo kita sama-sama, atau kita membangun kayak Pak Prabowo ingin swasembada pangan gitu loh. Bagaimana kita lihat Pak Pangar, ya, Pak Presiden, terus Pak Kasat Maruli itu, mereka turun ke sawah-sawah, urus itu sungai-sungai, air Pak. Bukan yang menurut saya ini Bapak mereka usulin, belum Bapak telaah baik-baik berdasarkan fakta-fakta hukum, habis itu tinggal disodorkan. Sama aja Pak, zaman dulu tahun 66 itu, kalau nggak salah itu Tripura. Akhirnya apa? Terjadilah kudeta. Tidak hanya itu, Sylvester yang diduga kampusnya sekarang telah berubah menjadi ruko pertokoan ini, dengan sekonyong-konyong mengatakan bahwa tuntutan para purnawirawan TNI hanyalah pepesan kosong dan tampak kekanak-kanakan, karena poin yang disampaikan tidak mempunyai bobot dan berisi. Bapak mau melengsarkan Gibran, akhirnya Pak Prabowo dikudeta, bangsa kita hancur-hancuran. Saya anak bangsa merah putih Pak. Suara Bapak 1.300 itu sama dengan suara saya, atau suara direktur apa, atau kita punya orang warteg pedagang, sama Pak. Apa yang gaduh? Nggak ada gaduh. Apalagi dengan ada kudeta. Saya nggak tahu. Ya selama hidup di Indonesia belum tentu ada kudeta di Indonesia. Gitu loh. Jadi suara Bapak sama kita. Kita juga bisa bersuara bahwa ini konyol, ini nggak benar buat bangsa kita. Sedih Pak, kami anak-anak muda ini sedih melihat bapak-bapak mereka. Harusnya bapak-bapak mereka turun ke sawah, ya, lihat pengairan, bantu ini Kasat, bantu Panglima, bantu Pak Prabowo, supaya apa? Supaya kita semua swasembada pangan.
Karena apa? Kita sekarang menghadapi geopolitik dan ekonomi dunia itu yang tidak baik-baik saja, gitu loh. Kenapa sih kami yang muda-muda ini mau merangkul semua Pak Prabowo, memberikan rasa optimisme, memberikan kebenaran, tapi bapak-bapak yang sudah dulu berkuasa di zaman Pak Harto, kembali lagi bapak-bapak juga kan pendukungnya Pak Anies Baswedan, mayoritas. Saya tahu satu persatu Pak. Ada teman-teman bapak itu yang 2014 itu sama saya, gitu loh. Saya tahu apa pokok pikirannya mereka mau minta jabatan, saya tahu Pak. Saya lebih salut Pak Jokowi tadi, karena Pak Jokowi. Ini ini biasa saja kok, nggak ada apa-apanya. Hanya ada yang menanggapi, wah ini konyol, ini kampungan. Udah, nggak usah. Coba lah, kita punya etika kan, punya tata krama orang Indonesia, orang Timur kan, tahu sopan santun kan. Pilih kata-kata yang baik gitu kan. Dia nggak setuju nggak apa-apa itu kan sama aja demokrasi kan, silakan aja. Tapi nggak usah. Saya salut, terima kasih Presiden ke-7. Saya salut sama Pak Jokowi. Itu orang bagaimanapun juga dia tahu tata krama. Orang Jawa ya, tapi dia tetap tahu etika. Dia nggak pernah kampungan, konyol apa segala satu. Tapi dia hebat. Saya salut Pak Jokowi. Udahlah, ini kan biasa saja. Seperti dia sama aja, kan nggak ada apa-apanya. Tanya sama Pak Prof. Sujuanda jadi nggak ada. Yang mengerti hukum lah itu kan. Ya udahlah. Jangan diributkan, betul lah. Apa sih yang bikin gaduh? Hendro Priyono bilang gaduh. Apa yang gaduh? Gak ada yang gaduh kok. Yang menanggapinya yang gaduh itu aja. Nah itu ya. Kembali itu nggak ada apa-apanya kok. Yang bikin gaduh siapa? Yang menanggapinya. Apanya? Apa yang gaduh? Nggak ada gaduh. Apalagi dengan ada kudeta. Saya nggak tahu. Ya selama hidup di Indonesia belum tentu ada kudeta di Indonesia. Saya melihat butir-butir ini, ya kalau saya boleh katakan sebagai anak bangsa ini, aduh hanya pepesan kosong ya. Menurut saya, bapak-bapak kita ini seperti kekanak-kanakan gitu loh. Karena nggak ada isinya buat bangsa kita, nggak ada yang kita bisa dapat dari usulan 8 poin sikap Pak Presiden juga ini kami. Seperti yang dikatakan oleh akademisi Rocky Gerung, kesuksesan hari ini tidak diraih dengan gratis, tetapi dengan cara menjilat. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu biasa aja, karena kerumitan pikiran tadi itu. Tadi saya lewat di tangga berjalan eskalator itu, ada tulisan di situ bunyinya begini: success is not free, you have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman? Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Tulisan Pak Haritanu Sudibyo, success is not free, you have to fight for it. Sekarang berubah, success is not free, you have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes, ada di sini.